Baik, kita buka di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Bisa tolong ditampilkan ayatnya. Jadi kita baca bersama-sama. Hanya 2 ayat kita baca. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ya, kita baca sama-sama. Ayat 8, 1, 2, 3 ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, dalam setahun ini, tahun 2023, pendoa kita berdoa juga, kemudian dalam fellowship kita setiap Jumat itu kita ada fellowship, dan kami mendapat sesuatu dari Tuhan yang memberikan kami inspirasi, di mana Tuhan akan mencurahkan karunia Roh Kudus kepada semua sahabat LTVC di tahun 2024. Nah, tentunya konfirmasi ini kita sukacita. Tapi di sisi lain, kenapa? Kita ditantang untuk bisa menerima karunia ini. Karena gampang-gampang susah kata orang untuk menerima karunia ini. Nah, tentunya sharing hari ini tujuannya apa? Tujuannya mempersiapkan kita, sahabat-sahabat LTVC dimanapun berada, agar bisa memahami dan mempersiapkan diri. Jadi memahami, mempersiapkan diri, kemudian menerima apabila tahun depan Tuhan kasih karunia ini. Ini luar biasa. Ada 9 karunia. Tadi dikatakan berkata hikmat yang pertama. Yang kedua berkata pengetahuan. Yang ketiga ada karunia iman. Yang keempat ada kesembuhan, karunia untuk mengadakan mukjizat kesembuhan. Kemudian karunia mukjizat. Kemudian ada nubuat. Kemudian membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9 karunia. Nah, sahabat LTVC, ada yang siap nggak untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus? Pertanyaannya tentu dijawab di hati masing-masing, ya, dijawab di hati masing-masing. Karena ada orang yang tidak mau terima juga, karena merasa aduh itu bukan pekerjaan saya. Karena karunia roh itu begitu diterima dipakai untuk pelayanan sebenarnya, ya. Nah, harapan kami adalah semakin banyak sahabat LTVC yang bisa menerima karunia roh ini itu lebih baik. Mengapa? Karena akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebenarnya karunia roh itu berguna untuk orang lain, tapi berguna juga untuk diri sendiri. Karena melatih apa? Melatih kepekaan kita bersama Tuhan. Melatih kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu penting, bukan hanya sekedar karunia roh itu diberikan hanya untuk melayani Tuhan, tapi ada kepentingan di dalam pribadi kita. Kenapa saya katakan kepentingan di dalam pribadi kita? Dalam keluarga itu kan ada suami, ada istri, ada anak, ada macam-macam, ada mertua, kan? Nah, dalam satu keluarga besar kita mungkin lebih jauh lagi ada tante, ada paman, ada om, dan segalanya. Nah, kalau kita terima karunia ini, bukan hanya untuk jemaat, tapi bisa juga untuk keluarga kita dipakai, ya. Jadi intinya apa? Intinya kita saling menguatkan apabila kita menerima karunia ini. Nah, manfaat karunia roh ini adalah untuk apa? Menguatkan gerejanya. Intinya itu menguatkan gerejanya. Agar apa? Fungsi gereja itu jadi maksimal. Nah, mungkin dalam hati sahabat LTVC, apa ya gereja itu apa ya gitu loh. Jadi Paulus katakan tubuh kita ini kan
bait Allah. Jadi tubuh kita ini termasuk gereja. Berarti apa? Setiap personal, setiap diri kita ini adalah gereja Tuhan sebenarnya. Nah, kalau bicara organisasi lain, organisasi gereja, ya kan, ada gembala, kemudian ada pengurus-pengurusnya, ada pengerjanya di dalamnya. Nah, coba renungkan sahabat LTVC, apabila di dalam gereja itu organisasi gereja, personel-personel yang di dalamnya itu semua peka, semua memiliki karunia Roh Kudus. Betapa kuatnya gereja tersebut. Betapa kuatnya gereja tersebut. Nah, memang karunia-karunia ini diberikan kepada orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang tidak mau. Nah, oleh sebab itu kami berharap sahabat LTVC bisa memahami dan mau menerima karunia Roh Kudus dari Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali karena ini untuk pengembangan kerajaan surga. Nah, apa beda karunia Roh Kudus dengan jawatan yang Tuhan berikan? Kalau jawatan itu kan ada rasul, nabi, ya, pemberita Injil, pengajar, ya. Nah, kalau jawatan itu ditetapkan oleh Tuhan. Itu tidak bisa kita inginkan sendiri. Tuhan, aku mau jadi rasul, nggak bisa. Tuhan, aku mau jadi pengajar, nggak bisa. Tuhan, aku mau jadi pemberita Injil, nggak bisa. Kalau jawatan itu Tuhan yang tetapkan, ya. Nah, bagaimana dengan karunia Roh Kudus? Nah, karunia Roh Kudus beda. Karunia Roh Kudus itu Tuhan berikan ke semua orang, ke semua anak-anak Tuhan yang dalam tanda kutip mau, itu pasti bisa menerima. Nah, sahabat LTVC yang dikasih Tuhan, karunia Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita semua, ya. Bukan untuk apa? Bukan untuk show, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk apa? Istilah sekarang pajak sosial, pansos, ya. Bukan begitu. Karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita itu erat kaitannya dengan apa? Menjangkau banyak jiwa di luar sana, supaya ada banyak jiwa yang bisa diselamatkan. Dan Alkitab mencatat karunia Roh Kudus itu banyak diberikan kepada orang-orang awam, sahabat LTVC. Artinya kenapa orang-orang awam? Modalnya dia percaya, kemudian dia menerima. Cepat sekali kalau orang-orang awam ini menerima karunia Roh Kudus. Contohnya sederhana sekali. Orangnya hamba Tuhannya cukup terkenal di seluruh dunia. Mungkin berulang kali saya katakan, Smith Wigglesworth itu tukang ledeng. Dia bukan seorang yang sekolah di STT, bukan seorang yang dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan, dia seorang tukang ledeng yang kerjanya setiap hari kalau ada orderan ledeng rusak dia perbaiki. Tapi begitu dia tahu kalau karunia Tuhan ini begitu luar biasa, orang sederhana itu, tukang ledeng itu mau menerimanya. Akhirnya apa? Smith Wigglesworth dia mengatakan, saya tidak pernah membaca berita lain selain saya hanya membaca Alkitab ini. Begitu dia percaya Tuhan, Tuhan memberikan karunia kepadanya. Pernah satu kali kejadian Smith Wigglesworth ini, ada orang yang kakinya kecil sebelah datang kepada dia. Pak, ini kaki saya kecil sebelah. Artinya kaki kanan dan kaki kiri tidak sama. Smith dalam kesaksiannya berkata, waktu orang itu datang ke saya kaget. Jadi dia lihat, satu besar, satu kecil. Dia bilang, saya nggak bisa pakai sepatu karena tidak ada toko sepatu yang jual sepatunya nomornya beda. Kalau saya harus beli sepatu, harus beli dua karena satu besar, satu kecil. Dia datang ke Smith Wigglesworth. Dia bilang, Pak Pendeta, tadi Bapak mengatakan Tuhan kita ajaib. Tuhan kita bisa melakukan banyak mujizat. Ini kaki saya besar sebelah. Smith Wigglesworth waktu itu dengan urapan Tuhan, dia cuma mengatakan begini, sekarang kamu pergi dari tempat ini. Bukan didoain loh. Sekarang kamu pergi dari tempat ini. Kamu pergi ke toko sepatu, beli sepatu.
Tapi apa? Orang yang tadi meminta dia berdoa kan berharap kakinya langsung sama di tempat itu. Enggak. Tapi dia mendengar apa yang dikatakan oleh siapa? Smith Wigglesworth. Dia lari ke toko sepatu. Nah, kapan terjadi mukjizat itu? Waktu dia beli sepatu. Waktu dia coba sepatu, otomatis satu kakinya yang kecil itu bunyi, gitu jadi besar. Sehingga dia kakinya sama. Nah, itulah karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Smith Wigglesworth itu orang awam. Dia bukan orang yang hebat. Orang awam, orang biasa. Oleh sebab itu jangan bilang, aduh, saya cuma ibu rumah tangga, tiap hari masak. Enggak. Aduh, saya nggak bisa lah. Saya sibuk kerjanya, ini banyak kerjaan. Enggak. Tuhan pakai orang awam. Bahkan Smith Wigglesworth itu membangkitkan orang mati seperti Yesus, seperti Petrus. Dan itu terjadi di abad ke-19. Nah, ini luar biasa sekali buat kita. Nah, kebanyakan kan orang berpikir begini, aduh, saya nggak terima karunia Roh Kudus lah, saya belum layak. Aduh, masih banyak salahnya, masih apa? Banyak dosa, aku masih kotor. Tapi ingat, yang buat kita kudus siapa? Tuhan, darah Yesus yang menguduskan kita. Seberapa besar pun kesalahan kita di mata Tuhan, seberapa besar pun dosa kita di mata Tuhan, di mata Tuhan, pada saat Tuhan mau pakai kita, Dia kuduskan kok. Begitu dikuduskan, kita kudus, kita bisa terima karunia-karunia yang Tuhan siapkan kepada kita. Ya. Nah, artinya apa? Tuhan memberikan karunia ini kepada siapa yang mau, siapa yang bersedia. Kan sayang. Jadi karunia Roh Kudus ini diberikan kepada siapa yang mau, bukan berarti kan murahan. Kalau orang nggak mau ya nggak diberikan, bukan murahan ya. Nah, banyak hal terjadi adalah orang merasa ya belum perlulah, bukan untuk saya gitu loh. Mungkin itu untuk orang lain, atau lebih ekstrimnya apa? Itu untuk pendeta. Enggak lah. Ya untuk kita semua. Contohnya gini ya. Anda diberikan karunia pengetahuan ya. Pengetahuan itu artinya tahu masa lalu, tahu masa kini, tahu masa akan datang. Nah, kalau Anda tahu ya, Anda bisa tahu loh, Anda punya anak loh. Anda tahu dia mau sekolahnya kemana ini, Anda bisa arahin. Kalau Anda diberikan karunia itu, tahu masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Nah, itu dipakai, di rumah juga dipakai, bukan hanya untuk orang lain. Anda akan peka. Pasti semua bapak dan ibu-ibu sayang kepada anak-anaknya. Kalau kita dikasih karunia itu, ambil. Kenapa? Buat anak kita, buat saudara kita, buat orang-orang dekat kita. Misalnya belum melayani sampai levelnya masuk ke gereja atau apapun, nggak apa-apa, terima aja. Nggak harus pelayanan di gereja baru terima, nggak juga nggak apa-apa. Jadi karunia Roh Kudus ini luar biasa Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Pokoknya jangan ditolak ya. Karena karunia Roh Kudus ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bayangkan kalau orang semua bisa memiliki kepekaan yang luar biasa. Betapa kuatnya anak-anak Tuhan. Ya kan? Iblis mana bisa tipu? Gak bisa ditipu sama iblis, karena peka sama Tuhan ya. Nah, pertanyaannya, saya dikasih karunia apa? Kan 9 karunianya. Ya, 9. Tapi kan kita sendiri tahu kira-kira Tuhan mau kasih apa ke kita. Kita tahu kemampuan kita di mana. Sehingga kita bisa tahu, oh ya kira-kira saya dikasih, misalnya kalau saya suka melihat visi jauh ke depan, oh pasti kemungkinan nubuatan yang dikasih Tuhan. Kalau saya suka mendoakan orang sakit, ya kemungkinan besar saya diberikan apa? Karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan orang. Saya doain orang bisa sembuh. Jadi kita sendiri tahu apa yang kita yang kita miliki di dalam diri kita, kekuatan apa, sehingga kita bisa satukan dengan karunia Roh Kudus yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, kalau orang itu suka berkata bijak, misalnya pintar berkata bijak, otomatis dia diberikan apa? Karunia perkataan hikmat. Sehingga perkataan-perkataannya itu bisa menenangkan orang,
bisa membuat orang tadinya sedih menjadi tidak sedih, ya. Orang yang tadinya putus asa bisa tidak putus asa. Itu karunia perkataan hikmat, ya. Tadinya orang yang sudah memutuskan sesuatu hal akhirnya dia tidak jadi. Itu karunia perkataan hikmat. Nah, kita kan tahu diri kita kuatnya di mana, ya. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, respon itu penting. Respon itu penting, ya. Sehingga kan ada waktu, ya. Tuhan bilang segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi ada musim berganti musim. Nah, LTVC mendapatkan tahun 2024 ini, sahabat LTVC akan diberikan karunia-karunia roh. Oleh sebab itu jangan lewatkan sepanjang tahun 2024, buka hati, ya, untuk bisa menerima karunia Roh Kudus ini, ya. Karena karunia Roh Kudus ini adalah apa? Kuasa untuk memperluas kerajaan Allah, ya. Saya berharap sahabat LTVC dimanapun berada yang menyaksikan program kami, ibadah kami, itu mempersiapkan diri untuk bisa menerima karunia Roh Kudus. Nah, dari 9 karunia tadi, ya, apabila kita bagi, ya, itu ada 3 kelompok. Jadi kelompok pertama itu petunjuk atau pewahyuan. Itu termasuk perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, dan membedakan bermacam-macam roh. Itu masuk di kelompok petunjuk maupun pewahyuan. Kemudian dari kelompok kuasa, itu dalam bahasa di Alkitabnya itu bahasa Yunaninya itu dunamos. Itu karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia mujizat. Kemudian kelompok perkataan itu masuk di perkataan roh, itu masuk di nubuatan, kemudian bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 3 kelompok besar di dalam karunia-karunia roh. Nah, tergantung mau yang mana, mau yang petunjuk atau pewahyuan, mau yang kuasa, atau mau yang perkataan roh. Jadi semuanya itu dipakai oleh Tuhan. Nah, kenapa karunia roh penting? Ayo, kenapa karunia roh itu penting? Nah, coba buka di 1 Korintus 4 ayat 20. Rasul Paulus menulis begini. 1 Korintus 4 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya kasih contoh begini. Anda bicara Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyembuhkan, benar kan? Tetapi buktinya apa? Mana? Buktinya ada di kita semua, anak-anak Tuhan. Contoh, kalau kita dikasih apa? Karunia kesembuhan. Waktu kita beritakan Injil, Tuhan Yesus baik loh. Orang sakit disembuhkan loh. Buktinya mana? Kita doakan sembuh. Nah, saya kasih contoh begini. Hari ini Minggu, ya. Minggu yang lalu, persis minggu yang lalu, kami ini melayani, itu malam Natal, ya. Kami melayani teman lah, orang tuanya sudah 3 hari 3 hari dalam keadaan berat, ya. Kalau istilah kedokterannya apa sih? Kalau udah berat, ya sudah tidak bisa gerak di tempat tidur atau alias koma, ya. Kami datang ke rumah tersebut, sampai di parkiran, dikasih masuk, sampai di parkiran, belum dikasih masuk ke rumah. Kami bingung, orang-orangnya pada masuk ke dalam rumah. Kami agak bingung sama yang teman satu lagi, sama saya sama istri. Loh, kok kita dibiarin di luar? Kok somehow kita berpikir kok not really welcome gitu loh. Tapi ya is okay lah, kita hamba Tuhan kan nggak boleh berpikir yang begitu. Tapi kita cuman diem aja di luar. Tiba-tiba 5 menit kami hampir di luar, tiba-tiba ada suara nangis dari dalam rumah. Kami kaget, kami kira ada apa? Kami tahu sakit tuh. Kami pikir, wah, kalau nangis begitu tiba-tiba kan artinya selesai lah, ya. Selesai. Terus buka pintu, kami masuk. Terus
anaknya, salah satu anaknya berkata, Pastor tolong doain mama saya supaya hidup lagi. Kita bingung, makin bingung. Kita kira memang benar apakah udah lewat kan? Ya sudah, singkat cerita ya kami naikkan pujian penyembahan 2 lagu, baru doa. Begitu doa, kami tumpang tangan di kepalanya, doa terus minta Tuhan tolong ya, minta biar rohnya masih ada. Itu langsung yang tadinya 3 hari nggak bergerak, diam, itu langsung batuk, langsung bergerak. Udah kan, berarti kan tandanya selesai. Ada dong, masih ada. Ya udah, kami diam, terus pelayanan. Ya singkat cerita, tadi anaknya bilang tadi kakinya udah dingin semua. Kalau dia ngomong begitu dingin kan berarti apa? Sudah? Ya. Saya tadi kan batuk, saya pikirkan, saya rada penasaran juga. Saya datang, saya pegang kakinya. Oh ya, udah panas. Berarti kan tadi benar dong dia batuk itu udah. Ya. Tapi inilah sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, bagaimana orang bisa melihat Tuhan itu ada? Ya di kita. Tuhan kan di surga. Iya kan? Tuhan di surga di kita. Nah, kita yang bisa melakukan itu. Ada orang yang tersesat, kita bisa berikan perkataan hikmat. Ada orang yang yang tidak tahu mau kemana, kita bisa berikan perkataan pengetahuan. Hari sekarang tahu, masa depan tahu ya. Nah, ini kita berperan ya. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Anak-anak Tuhan itu dikasih kuasa. Jangan takut, terima itu, luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 4 berkata begini. 1 Korintus 2 ayat 4. Ayo, 1 ayat lagi. Saya berusaha cepat supaya cepat selesai. 1 Korintus 2 ayat 4 ini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bahasa Inggrisnya lebih keren. Indonesia diterjemahkan dengan kekuatan roh. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan apa? With mighty power. Jadi dengan roh, dengan spirit dan kuasa yang besar. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya. Sehingga anak-anak Tuhan ini di dalam pelayanan sebenarnya itu powerful. Cuman kadang-kadang anak-anak Tuhan tidak menyadari kalau dia sudah dikasih karunia roh yang begitu luar biasa. Nah, 1 Korintus 2 ayat 4 ini Paulus katakan, kemanapun dia pergi, dia diikuti oleh apa? Kuasa yang besar yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerima karunia-karunia Roh Kudus? Iya kan? Itu yang paling penting buat kita. Tadi saya katakan dia berikan kepada orang awam. Kenapa? Orang awam itu gampang percaya. Enggak mikir dulu. Dia baca firman Tuhan, oh ada karunia Roh Kudus, saya percaya, saya bisa terima. Nah, itu yang membuat karunia Roh Kudus itu cepat masuk ke dalam orang-orang awam. Nah, kalau orang-orang yang misalnya pakai logika, itu sulit terima karunia-karunia Roh Kudus ini. Kenapa? Karena karunia Roh Kudus ini tidak pakai logika. Contoh, orang sakit didoain sembuh, kan nggak ada logikanya, iya kan? Mukjizat misalnya, itu logikanya kan nggak ada. Perkataan-perkataan nubuatan, gimana dia tahu? Itulah, tapi Roh Kudus menyertai kita. Nah, percaya dan intim dengan Tuhan supaya kita bisa terima karunia-karunia Roh Kudus ini. Ini yang harus kita pegang ya. Bagaimana bisa intim dengan Tuhan? Percaya satu hal, intim satu hal, Bapak Ibu sahabat LTVC. Ya, membaca firman Tuhan itu adalah salah satu cara intim dengan Tuhan. Even satu hari cuma misalnya 5 ayat atau 6 ayat, tapi tiap hari baca. Jangankan pasal mungkin kepanjangan ya. Ada orang yang nggak bisa banyak, tapi tiap hari latih. Kalau kita mau terima karunia Roh Kudus, kita tahu misalnya gini, kita tahu kalau kita bisa berkata-kata dengan hikmat, kita baca aja Amsal. Kalau kita misalnya nubuatan, kita baca Mazmur. Itu rahasia-rahasia dari surga. Kita tahu Tuhan mau kasih kita karunia nubuatan, banyak baca Mazmur.
Kalau perkataan hikmat banyak baca, bagaimana dengan yang lain? Kalau kesembuhan, baca Yesus menyembuhkan orang itu semua di Alkitab. Baca itu aja. Kalau kita tahu kita mau dikasih karunia kesembuhan, baca itu. Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang bisu, ya, orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Kalau mau mujizat yang besar, nah baca di situ. Nah, itulah yang membuat kita bisa menerima karunia Roh Kudus dengan cepat. Jadi intim dan percaya ya kepada Tuhan. Nah, di dalam Markus 9 ayat 38, murid-murid Yesus, coba dibuka di Markus 9 ayat 38. Oke, oh si Cika nggak ada ya. Nah saya bacakan aja. Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Jadi waktu Yesus ada pun, ada murid yang 12, terus ada murid-murid yang lain yang tidak terdeteksi. Karena dia percaya dan dia intim dengan perkataan Tuhan itu. Mereka ikut mengusir setan, setan pergi loh. Karena dia percaya Tuhan Yesus. Kuncinya di situ, dia percaya Tuhan Yesus. Nah, seberapa besar kita percaya akan karunia-karunia Roh Kudus ini? Nah, sebaliknya di Kisah Para Rasul 19 itu ayat 15. Bisa Cika? Kisah Para Rasul 19 ayat 15. Tadi yang saya bacakan di Markus 9:38, sekelompok murid-murid yang di luar 12 orang itu mengusir setan, itu setan pergi. Karena mereka apa? Intim dan percaya. Nah, di Kisah Para Rasul ada orang yang mau ikut-ikutan. Nah, itu anak-anak sekewa yang bisa baca. Nah, tetapi Roh Jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Kenapa? Karena orang ini tidak intim dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia melihat Paulus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, ya, begitu hebatnya. Mereka mau ikut-ikutan, nggak bisa. Karena kenapa? Tidak intim dan tidak percaya. Oleh sebab itu tahun 2024 intim dan percaya bisa terima karunia Roh Kudus. Nah, kemudian tadi saya katakan kita tahu kemampuan apa yang kita miliki, ya kan? Sehingga harus dia inline ataupun sejalan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dalam hal ini kita harus mempersiapkan hati kita, ya. Udah tahu kemampuan kita siapkan hati kita. Kemudian kita tekun, intim percaya, kemudian kita tekun melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita sia-siakan kasih karunia yang telah kita terima. Jadi karunia Roh Kudus ini diberikan kepada kita, itu jangan disia-siakan, tetapi harus dipakai. Tuhan mau kita pakai, ya. Kalau kita tadi saya katakan bisa mendoakan orang sakit, pakai. Kalau lihat teman yang sakit, doain aja. Saya pernah dalam pelayanan, ya, tiba-tiba ada pengerja yang lain, dia datang, Pak, saya sakit sini saya. Saya biasa aja, saya datangin, saya langsung tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, ya. Dia bilang waktu saya tumpang tangan, ini pengakuan dia, itu ada panas yang masuk dan hilang sakitnya. Nah, itu kasih karunia itu, karunia Roh Kudus itu. Jadi jangan disia-siakan, ya. Bagaimana kalau doain nggak sembuh? Orang kan malu kan, takutnya begitu. Nggak ada urusan kita. Karena kenapa? Yang nyembuhin tuh Tuhan. Jangan kita merasa kita bisa doain orang sembuh, itu kita. Enggak. Jadi semua karunia Roh Kudus itu beroperasi atas kehendak Tuhan. Kita jangan GR. Gue yang doain dia sembuh. Enggak, Tuhan, ya. Jangan GR. G tambah R, ya. Kemudian supaya kita bisa menerima karunia Roh Kudus itu dengan cepat, kita jangan pilih-pilih pelayanan. Jangan pilih-pilih, karena setiap pelayanan itu ada tantangannya. Setiap pelayanan itu ada tantangannya, ya. Paulus sendiri, kalau dia bisa pilih, dia nggak mau itu. Karena pelayanannya gampang nggak Rasul Paulus? Enggak. Dia apa?
mengalami penderitaan yang luar biasa, kemudian mengalami kesesakan yang luar biasa, mengalami kesukaran yang luar biasa, ya. Itu Rasul Paulus alami. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Kita harus sabar, karena itu adalah bagian dari apa? Buah roh. Jadi karunia roh itu berkembang dalam diri kita, itu kaitannya dengan buah roh juga berkembang. Kalau buah roh kita tidak berkembang, karunia rohnya juga enggak berkembang. Ya. Ini penting buat kita. Sehingga dengan kemampuan yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, menyatu dengan karunia Roh Kudus, kita mempersiapkan diri dengan baik supaya apa? Bisa menerimanya. Nah, ini yang terakhir. Yang ketiga. Tadi intim, ini serius terakhir. Saya tahu udah pada pengen jalan-jalan. Ini yang terakhir. Tadi dikatakan intim dan percaya, kemudian kita menggunakan kemampuan kita. Ini yang terakhir. Berani mempraktek. Jadi gini, kalau bisa nubuatan, jangan takut-takut nubuatin temennya. Salah, gak apa-apa. Ntar kan Tuhan pertajam, Tuhan latih, Tuhan pertajam. Gitu loh. Kalau doain orang gak sembuh, gak apa-apa, doain aja terus. Nanti Tuhan yang lakuin semua. Jadi semua karunia roh itu harus dilakukan. Alkitab mencatat begini, Petrus itu belum pernah bangkitin orang. Jadi hanya Yesus yang bangkitin orang waktu itu. Nah, di Kisah Para Rasul, Petrus melakukan hal yang sama, membangkitkan orang mati, sama dengan Yesus. Dia pernah lakukan nggak sebelumnya? Enggak. Tapi yang dia lakukan adalah persis yang Yesus lakukan. Dia suruh orang pergi semua. Kemudian dia doain, bangkit anaknya. Bangkit, itu di Kisah Para Rasul. Nama anak itu namanya Dorcas yang dibangkitkan. Dan itu sudah mati, jelas. Semua orang udah berkumpul, menangis, dia sudah mati. Petrus belum pernah melakukan itu, tapi dia praktekkan. Sama juga waktu dia membangkitkan orang lumpuh. Ada 2 kali dicatat. Pertama dia memasuk ke di bait suci itu. Ada orang yang lumpuh, melihat dia, emas perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus engkau bangkit. Nah, kedua kali dia membangkitkan orang yang sudah lumpuh 8 tahun. Di mana? Di Eneas. Namanya Eneas. Nah, harus berani mempraktekkan. Demikian juga Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, diberikan karunia. Ia praktekkan terus, bahkan di Efesus. Saking dia praktekkan terus menyembuhkan orang, menolong orang semua dengan kuasa Tuhan, mengusir setan, dan bahkan kain dan sapu tangan yang dipakai Paulus itu ditulis loh di Alkitab, di Kisah Para Rasul 19:12, ayat terakhir 19:12. Ya, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah rohnya. Betapa dahsyatnya karunia Roh Kudus. Oleh sebab itu, tahun 2024, sahabat LTVC dimanapun berada, siap-siap terima karunia Roh Kudus. Saya undang pemain musik, WL, singer, ya. Ini benar-benar terakhir kan? Oke, jadi sahabat LTVC yang dikasih Tuhan, ada 3 hal ya tadi yang saya sampaikan supaya bisa menerima karunia Roh Kudus. Intim dan percaya. Kedua, menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, berani mempraktekkan. 3 hal ini ya, lakukan. Kita akan menerima karunia-karunia daripada Tuhan.